Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Wah, senang sekali Kak Merlin bisa hadir kembali untuk bersama dengan adik-adik untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Siapa yang sudah libur? Wah, selamat berlibur ya. Kalau adik-adik bepergian, hati-hati, jaga terus kesehatan, jaga terus protokol kesehatannya supaya adik-adik terhindar dari virus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti apa yang hendak disampaikan Tuhan melalui firman-Mu hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Control Your Words. Katanya control your words. Kata-kata kita harus dikontrol. Yuk adik-adik buka Alkitabnya di Efesus. Yuk kita buka Alkitab kita di Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Kak Merlin bacain ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Siapa di sini adik-adik yang suka bicara kotor atau suka mengungkapkan kata-kata yang kasar? Nah, kata firman Tuhan hari ini bahwa kita tidak boleh bicara yang kotor. Kita harus memakai perkataan yang baik dimanapun kita berada, supaya setiap orang yang mendengar kita berbicara beroleh kasih karunia. Dan juga kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus. Ternyata adik-adik, kalau kita mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, yang tidak benar, yang tidak pantas, katanya itu, kata firman Tuhan, itu sama saja kita mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, karena Roh Kudus Allah itu telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Nah, jadi kenapa adik-adik biasanya kenapa sih kita itu bicara kotor, bicara kasar? Karena ada hal-hal yang masih kita simpan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih ada hal-hal yang membuat kita biasanya memicu kita untuk marah, memicu kita untuk menyampaikan kata-kata yang tidak sepantasnya. Contohnya seperti apa adik-adik? Ada di ayat selanjutnya, di ayat 31. Katanya segala kepahitan, geram, marah, kita bertikai atau bertengkar, bahkan fitnah, itu terkadang yang menimbulkan, memicu kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Nah, semua itu yang tadi fitnah, kepahitan, kegeraman, marah, pertikaian itu dibuang. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi kata firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi adik-adik, katanya kita harus ramah satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang tidak senang dengan kita, tidak apa-apa, kita doakan dia, kita terus mengasihi dia, karena
Tuhan akan mengubah hatinya. Nah, dan juga kita dikatakan bahwa penuh kasih mesra, saling mengasihi dan saling mengampuni. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang membuat kita sakit hati, atau kita tidak sengaja membuat orang lain sakit hati, minta ampun ya sama Tuhan ya. Dan juga kita berdoa supaya Tuhan mengampuni kita, sama seperti apa yang menjadi teladan Tuhan kepada kita. Nah, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kenapa kita harus mengampuni adik-adik? Karena Tuhan sendiri yang terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Kamerlin juga belajar adik-adik bicara sesuatu yang menyakiti hati orang. Tapi yuk mari bersama-sama kita belajar, baik kita di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Kalau secara tidak langsung kita bicara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau tiba-tiba kita tidak sadar mengatakan hal-hal yang kasar atau sesuatu yang kotor, langsung minta maaf. Oke adik-adik, nah sama seperti yang tertulis di dalam Amsal. Yuk kita buka Amsal pasal 15 ayat 1. Katanya, menurut firman Tuhan di Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah, membangkitkan marah. Jadi adik-adik, katanya kalau kita berbicara lembut, itu orang yang tadinya mau marah jadi tidak marah. Nah, tetapi kalau kita berbicara yang kotor, tidak pantas ya, berbicara yang kasar, itu justru menimbulkan kemarahan. Nah, adik-adik mau pilih yang mana nih? Mau meredakan kegeraman, kemarahan, atau menimbulkan kemarahan? Adik-adik, kita menjaga perkataan kita supaya kita tidak mendekatkan Roh Kudus dan kita menciptakan damai sejahtera bagi semua orang. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dari firman-Mu, bagaimana kami mengontrol kata-kata kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami terus mendengarkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Impact Kids.